Ya, teman-teman, kita mulai saja ya. Sudah jam 7, kita akan batasi waktunya sampai dengan jam 9 malam. Mudah-mudahan bisa lebih cepat eh, dari itu ya. Ya, ini adalah kali pertama kita eh, bertatap maya secara sinkronus atau secara langsung melalui video pembelajaran di YouTube. Ya, teman-teman, secara langsung mohon izin perkenalkan nama saya Astri. Teman-teman, Associate Professor Dr. Astri Dwi Andriani MIKOM. Teman-teman bisa panggil saya Astri. Pada kesempatan kali ini ditugaskan untuk mengampu mata kuliah atau jadi tutor untuk mata kuliah metodologi metode penelitian. Saya ingin menyapa dulu. Halo Aisyah Jamilatul Kausar. Hai Aisyah, apa kabar? Halo Bu, baik. Good one. Dari mana Aisyah rumahnya? Saya dari Jogja, Bu. Oh, oke. Penelitiannya tentang apa, Ai? Halo, Aisyah. Teman-teman, walaupun nggak on cam, tetap harus menyimak ya. Karena saya pengen tahu gitu, teman-teman menyimak atau enggak gitu. Nanti akan saya sapa dan teman-teman harus, apa ya, harus berinteraksi atau menjawab. Nah, ini udah ada yang cantik nih. Halo, Septa Haryati, apa kabar? Halo Ibu, baik Bu. Maaf Bu Oh, baru iya. masuk. Ya, nggak apa-apa. Kita baru mulai. Rumahnya di mana, Septa? Saya di Pontianak Bu, Kalimantan Barat. Oke, wih, jauh banget ya, Masya Allah. Ibu. Septa udah tahu penelitiannya soal apa, Sep? Yang saya ajukan ke Ibu kemarin tentang penggunaan Instagram oleh Pramutim Kuburaya. Oke, sip, good. Terima kasih ya, Septa. Ibu. Di Al Fernando Raka. Halo, Halo Nando. Bu, Hai, rumahnya di mana, Nando? jangan jangan Anda Bu, gak kebiasaan Bu. Raka Bu, Apa? Raka, Kenapa? Raka aja Oh, Bu. Raka. Iya Raka Raka. Ya. Oke, sorry. Raka rumahnya di mana, Raka? di Jogja Di Jogja. Oke, penelitiannya tentang apa? tentang ini Bu, apa perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi Hmm? dalam penggunaan media sosial TikTok. Oke, good. Terima kasih. Ada lagi Bernat Satriani. Halo, hadir nggak? Halo, Bernat. Ada nggak? Halo Bu, hadir Bu. Rumahnya di mana, Bernat? Saya di Jogja Bu. Wih, banyak Jogja ya. Penelitiannya soal apa? Eh, saya tentang eh, personal branding konten kreator atas nama P Mulyana Oke, untuk good, bagus, kualitatif. kualitatif. Siap. Ada lagi nih. Selanjutnya, thank you Bernat. Ada lagi Retno Indah Sari. Retno, halo. Halo Bu, Rumahnya di mana Retno? di Medan Bu. Di Medan. Wih. Eh, kamu penelitiannya soal apa? Soal tentang apa namanya? Tentang influencer yang menawarkan produk skincare kekinian. Oke, Itu good. maksudnya. Terima kasih ya. Oke, Mm-mm. ada double Retno nih. Selanjutnya Retno Hani. Halo Retno Hani. Halo Bu, Mm-mm. Retno Hani rumahnya di mana? Purwakarta. Purwakarta. Judul penelitiannya soal Purwakarta Bu. dari mana? Purwakarta. Punten? Purwokerto. Sorry, sorry, Purwokerto. Penelitiannya soal apa, Retno Hani? Halo? Ya udah, kita skip dulu ya. Kita kenalannya sudah, karena kita kan wajib kenalan ya, teman-teman. Apalagi nanti saya pengen lihat wajah ganteng dan wajah cantiknya. Nanti kayak Sabta ya, di akhir kita harus screenshot untuk laporan ke UT. Tapi kalau off cam dulu juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya juga ya. Bagi teman-teman, terima kasih banyak atas kesungguhan yang teman-teman tunjukkan selama ini. Saya paham kenapa teman-teman pilih UT, karena pasti teman-teman punya segudang aktivitas, kepentingan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi di tengah capeknya kerja, teman-teman masih menyempatkan waktunya hadir di sini malam ini. Saya sangat mengapresiasi, terima kasih sekali gitu ya. Teman-teman, pada dasarnya saya tuh orangnya fleksibel ya, santai banget. Jadi feel free kalau teman-teman mau konsultasi, terus kalau teman-teman mau chatting, mau nanya juga boleh gitu. Yang penting teman-teman biar ininya optimal, saya tekenin sekali lagi ya, biar nanti nilainya optimal gitu sebelum submit ke ke sistem, ke LMS, please kasih ke saya dulu via WA juga nggak apa-apa. Nanti saya kasih feedback gitu, biar teman-teman nanti pas saya nilai di sistem itu nilainya bagus gitu, minimal 86. Jadi nilainya A semua gitu ya, baik tugas 1, 2, dan 3 gitu. Terus saya juga selama teman-teman mengikuti arahan dari saya juga pasti revisinya nggak akan susah-susah gitu ya. Setelah kemarin kita ngobrolin soal judul, kemudian latar belakang masalah atau pendahuluan. Nah, hari ini teman-teman kita mau ngapain sih? Hari ini itu, sebentar ya. Ya, hari ini di Tuweb 2 kali ini kita kan kalau nggak salah pertemuan keempat ya. Terus materi pembelajarannya 6 atau 7 kalau nggak salah. Terima kasih, kemarin saya sudah diingatkan tentang deadline Tuweb 2, tapi tenang aja teman-teman, insya Allah kalau teman-teman mengikuti, insya Allah bisa nanti paparannya bisa diikuti dan dipahami dan dikerjakan. Nah, di Tuweb 2 kali ini kita akan membahas sekilas tentang pendahuluan, kemudian itu bab 1, di bab 2 tinjauan literatur, dan di bab 3 metode penelitian. Nah, ini juga saya juga terima kasih banyak, kemarin sudah ada yang yang ngirimin sesuai dengan instruksi pendahuluan saja gitu ya. Ada juga yang melampaui. Ada yang bikin bab 2, bab 3 gitu. Saya juga mengapresiasi sekali. Ada yang sudah bagus cara mengutip referensinya, juga ada yang belum disertakan. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin yuk sama-sama mengingatkan bahwa nanti teman-teman harus menyertakan referensi gitu ya di daftar pustaka di akhir dan melakukan sitasi. Sitasi itu jadi sumber-sumber yang teman-teman. Jadi teman-teman kalau mengutip sesuatu, mengambil ide dari jurnal atau buku, nah teman-teman harus menyertakan nama si penulis buku tersebut. Nah, itu namanya sitasi. Nanti di akhir akan dijelaskan. Kemudian untuk memudahkan teman-teman memahami materinya, nanti akan ada contohnya, dan secara detail di akhir nanti akan ada teknis menjelaskan tugas kedua. Ya, kita introduction dulu ke pendahuluan. Pendahuluan tuh apa sih? Sebetulnya teman-teman kemarin sudah melakukannya dengan sangat baik. Saya nggak ngasih nggak ngasih nilai jelek kan, gitu ya, nggak ngasih nilai C. Pasti bagus lah ya, 80, ada yang 90, juga udah ada yang rapih sih gitu ya. Eh Jadi pendahuluan teh apa sih? So, merupakan bagian awal dari artikel yang berisi penjelasan tentang masalah. Nah, masalah itu apa? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa masalah itu adalah benturan antara hal yang ideal dengan yang ada di kenyataan gitu ya. Yang diangkat dalam tulisan ini, aka adalah proposal teman-teman gitu ya. Sehingga artikel ini perlu atau penting untuk ditulis. Nah, kemarin juga sudah dibahas perlunya seperti apa, pentingnya seperti apa. Nah, kemudian kemudian apalagi ya? Sorry, ke-skip. Nah, kemudian di bab ini juga termasuk landasan teoritis maupun penelitian terdahulu yang akan digunakan dalam analisis data. Nah, teman-teman di pendahuluan juga boleh nyenggol sedikit gitu ya tentang teorinya pakai apa sih. Terus kajian terdahulunya atau penelitian atau jurnal terdahulunya tentang apa gitu ya. Boleh ada juga, boleh semua definisi, data, pendapat, dan lain sebagainya. Tapi nggak boleh ada opini pribadi.
Artinya, opini pribadi itu adalah, kalau dalam hal ini adalah analisa teman-teman gitu ya, teman-teman menganalisis. Nah, nanti kalau analisis adanya di bab 4 di hasil dan pembahasan. Jadi untuk di pendahuluan ini teman-teman tidak diperkenankan, "Oh, kalau menurut saya," itu nggak boleh ya, atau menurut hemat penulis, itu nggak boleh. Dan setiap kalimat harus ditulis dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi nggak boleh pakai gaya kata-kata populis kayak lo, gue, kaya, kaya itu kayak kaya itu harus diganti oleh seperti, saya itu harus diganti oleh jadi penulis gitu ya. Gitu, gitu kan itu tidak baku gitu ya. Jadi kata-kata yang tidak baku harus dihindari, dan yang harus teman-teman, pakai adalah ejaan yang disempurnakan dan ditulis harus jelas SPOK-nya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi nggak boleh ngegantung. Jadi tujuan penelitian ini adalah titik. Nah, nggak boleh. Jadi harus dijelasin dulu dan lain sebagainya. Ya, teman-teman titik beratnya ngapain sih di pendahuluan gitu ya. Kemarin sebetulnya sudah dibahas dengan clear gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti, tapi mengingatkan kembali. Jadi yang pertama adalah kenapa sih penelitian itu penting gitu. Teman-teman harus punya justifikasi atau pembenaran gitu. Nanti diajarin caranya gimana. Terus apa posisi fenomena yang akan dibahas dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, jadi teman-teman di pendahuluan ini, teman-teman harus bisa mencari novelty atau kebaruan gitu ya dari penelitian terdahulu gitu ya. Misal tadi ngomongin soal apa ya? Personal branding. Selama ini kan personal branding tuh cuma apa ya? Cuma artis-artis aja gitu ya atau cuma selebgram aja. Nah, ini ada loh gitu ya personal branding yang unik. Misalkan jadi teman-teman menemukan sesuatu yang baru dibanding penelitian-penelitian yang sudah ada gitu ya. Atau kalau riset gap itu adalah celah peneliti. Contoh misalkan ya, teman-teman sudah menemukan nih gitu ya, penelitian-penelitian tentang personal branding di tahun 2021, 2022, tapi belum ada nih yang 2025 gitu. Atau teman-teman apa ya, menemukan bahwa apa sih peran gitu ya, apa sih, komunikasi terapeutik gitu ya, dalam menyembuhkan pasien, tapi itu di Jakarta belum ada nih, di Purwokerto. Itu jadi celah penelitiannya teman-teman juga harus apa ya, dibunyikan atau dituliskan di bab 1 ini. Dan state of the art tuh penelitian-penelitian terdahulu, jadi senggol-senggol aja dikit gitu ya. Misalkan, oh ternyata untuk judul saya ada orang yang udah neliti loh gitu, ada 5 nih penelitiannya, satu tentang A, B, C gitu ya. Kemudian, nah di ending pendahuluan harus merumuskan masalah gitu ya. Rumusan masalah yang harus bisa dikeker dalam tujuan penelitian. Jadi gini, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk gitu ya. Nah ini nih guideline-nya untuk menyusun latar belakang berdasarkan Macali, metode penelitian kuantitatif tahun 2018, halaman 38 sampai dengan 42. Nah jadi awalnya teman-teman ngomongin uraian umum persoalan yang akan diteliti, masih ingat ya metode deduktif. Nah, kalau versinya Macali ini dia apa sih merekomendasikan gitu ya struktur piramida terbalik pakai metode deduktif gitu. Jadi kita ngomongin hal yang umum dulu di tahap 1 gitu ya atau di paragraf 1 atau di kalimat pertama. Kemudian di sesi selanjutnya menunjukkan data terkait dengan masalah yang akan dibahas. Misal contoh ya tentang apa ya? Personal branding. Misalkan persona gitu atau branding merupakan hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang Instagram atau influencer, titik. Nah, contohnya itu ya nomor 1. Nomor 2, kita harus nunjukin data. Misalkan gini, berdasarkan data yang ditemukan di tahun 2025 yang dikemukakan oleh Andriani, misalkan ya 2022 menyatakan bahwa personal branding yang baik akan meningkatkan 200% jumlah followers gitu dan meningkatkan keuntungan ekonomi sampai dengan 80%. Contoh kayak gitu. Terus nomor 3, uraikan kemungkinan penyebabnya. Hal ini terjadi karena orang-orang tertarik
pada visual atau manajemen kesan yang dimiliki oleh seorang influencer yang memiliki personal branding yang konsisten. Nah, contohnya gitu ya. Kemudian di tahapan yang keempat, uraikan apa yang akan terjadi jika kondisi yang sekarang tetap dibiarkan terjadi. Nah, maka dari itu, setiap influencer harus memiliki kemampuan untuk gitu ya, memiliki personal branding agar gitu ya, followernya meningkat di tahun depan sebanyak berapa persen, misalkan contohnya gitu ya. Aku cuma ngarang aja gitu ini. Tapi contohnya seperti itu. Kemudian uraikan pendekatan ilmu yang akan digunakan. Maka dari itu, melalui apa sih penelitian ini? Peneliti, jadi jangan ngomongin saya ya. Peneliti akan ingin membedah strategi personal branding Tasya Parasya sebagai beauty vlogger gitu, menggunakan teori atau konsep manajemen kesan atau impression management di Instagram. Nah, jadi teman-teman boleh ngungkapin di sini apa teorinya apa gitu ya. Kemudian yang terakhir uraikan batas umum yang akan diteliti. Nah, ini batasan ini tuh penting banget. Semakin sedikit semakin bagus, semakin mengkerucut semakin bagus. Karena apa? Karena kita sebagai peneliti itu memiliki batasan. Batasannya apa? Batasan waktu, tenaga dan pikiran. Jadi nggak mungkin teman-teman kalau subjek penelitian kita ini Tasya Farasya, postingan Tasya Farasya sebagai beauty vlogger atau beauty influencer, kita neliti postingan dia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Nggak cukup waktu kita. Nah, maka dari itu batasan ini tuh penting. Nah, kita bisa kerucutkan atau bataskan misalkan. Nah, dalam penelitian ini kami atau penulis hanya meneliti sebatas postingan misalkan ya harus di ini harus dibatasi postingan periode April 2026. Nah, jadi kita semengkerucut itu gitu ya. Jadi kita nelitinya ya cuma April tahun 2026 aja contoh gitu ya, ketika si Tasya Parasya ini sebagai beauty influencer ini ngunggahnya atau nge-uploadnya sehari sekali berarti cuma 30 postingan atau gitu. Kita cari aja yang unik gitu, misalkan yang viewersnya paling banyak, yang like-nya paling banyak gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Atau contohnya, nah ini contohnya pendahuluan, nanti teman-teman bisa baca sendiri, nanti PPT-nya saya share di grup ya. Nah, itu untuk pendahuluan. Kita akan beralih ke tinjauan literatur gitu ya. Nah, ini teman-teman ada di tinjauan literatur itu apa sih? Tinjauan literatur itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan pijakan dari teori dan konsep penelitian terdahulu gitu ya. Teori sama konsepnya tuh apa sih? Nih, dengerin ya teman-teman. Ini harus apa sih? Harus dicermati dengan baik karena nanti akan teman-teman terapkan di tinjauan literatur. Jadi, konsep itu adalah ide dasar, gagasan atau abstraksi mental. Nah, apa nih abstraksi mental? Pokoknya ide dan gagasan lah ya tentang suatu fenomena gitu ya. Nah, contoh nih ya, ada judul nih. Analisis manajemen kesan dalam teori dramaturgi Erving Goffman pada tampilan Instagram mahasiswa. Studi kasus pada unggahan mahasiswa @AstriAlbasri. Nah, contohnya si Astri Albasri ini contohnya influencer lah ya, tapi dia sekaligus mahasiswa UT. Nah, contohnya gitu. Nah, konsep ini adalah teman-teman potongin tuh ide-ide atau kata kunci yang ada di judul. Nah, kata kunci di judul apa sih? Satu, manajemen kesan gitu ya. Nah, itu teman-teman si manajemen kesan ini tuh nanti teman-teman cari, kutip dari ahli-ahli terdahulu gitu. Manajemen kesan tuh apa? Boleh pengertiannya, boleh jenisnya, boleh sejarahnya, atau alasan kenapa teman-teman pakai konsep manajemen kesan gitu. Paham ya gitu ya. Terus kita potongin lagi teori dramaturgi Erving Goffman. Nah, kalau udah ada kata teori berarti dia bukan konsep.
Kita skip dulu teori. Pada tampilan Instagram. Nah, Instagram. Nah, kita breakdown lagi, kita uraikan lagi. Instagram tuh apa pengertiannya, jenisnya, mungkin bukan jenis ya, fiturnya apa aja di Instagram, sejarahnya gimana, dan kenapa Instagram yang dipilih. Oh, ternyata kenapa Instagram yang dipilih karena penggunanya paling banyak di Indonesia. Contohnya gitu. Begitu pula dengan mahasiswa gitu ya. Kok itu juga mahasiswa konsep gitu ya. Pengertian mahasiswa itu apa, jenis-jenis mahasiswa gitu ya. Pokoknya apapun yang teman-teman temukan dari konsep-konsep si mahasiswa ini gitu. Dan tentu saja gitu ya, studi kasus, kalau studi kasus itu nggak perlu dijelasin ya, karena dia adalah metodologi. Pada unggahan mahasiswa @Astri Albasri. Nah, ini juga si Astri Albasri ini tuh adalah subjek penelitian, katakanlah gitu ya. Coba teman-teman jelasin si Astri Albasri itu adalah siapa, profilnya gimana, terus kenapa dia dipilih. Nah, contohnya kayak gitu. Ya, tadi kita sudah menjelaskan tentang konsep. Sedangkan teori adalah kumpulan konsep, kemudian definisi, proposisi yang saling berhubungan untuk menjelaskan, meramalkan, dan memahami fenomena tersebut secara sistematis. Nah, jadi sebetulnya si teori ini ada ciri-cirinya, teman-teman. Satu, ada namanya. Misalkan kayak teori dramaturgi Erving Goffman atau teori kultivasi, teori interaksionisme simbolik. Nah, kan kayak manajemen, kayak Instagram bukan teori Instagram. Instagram itu adalah konsep. Kayak mahasiswa bukan teori mahasiswa. Mahasiswa itu adalah ide atau konsep atau keyword, kata kunci. Nah, sedangkan teori itu satu ciri-cirinya ada kata-kata teorinya, misalkan teori dramaturgi. Nah, gitu ya. Yang kedua, ada pencetusnya atau penemunya atau orang yang membuatnya. Nah, kayak teori dramaturgi Erving Goffman. Kemudian interaksionisme simbolik ada penemunya, terus ada sejarahnya atau latar belakang atau bagaimana si ahli tersebut atau si orang tersebut menemukan teori tersebut, dan tentu saja yang terakhir ada asumsi dasarnya. Asumsi dasar itu adalah isi dari teori itu apa sih? Nah, contohnya adalah untuk menjelaskan, meramalkan, dan memahami fenomena tersebut secara sistematis. Contoh misalkan, nah si Astri Albasri ini contoh misalkan ya, terkenal gitu ya sebagai mahasiswa yang cerdas, misalkan ya, aktif dan kreatif, dan misalkan gitu ya selalu modis. Nah, itu kan di panggung depan gitu ya. Kita nggak tahu, maksudnya itu yang ditampilkan dia di Instagram. Kita nggak benar-benar tahu ketika orang nggak ngelihat dia di Instagram, jati diri dia yang sebenarnya gimana sih? Bisa aja dia jarang mandi gitu ya, atau nggak terlalu memperhatikan penampilan, nggak terlalu attitude, oh ternyata ngomongnya kasar, nyablak gitu ya. Kayak orang, kayak preman ya, bisa jadi, who knows gitu. Nah, fenomena si Astri Albasri ini atau Tasya Parasya atau siapapun gitu, bisa kita pahami berdasarkan teori dramaturgi. Asumsi dasar dari teori dramaturgi adalah interaksi sosial merupakan panggung sandiwara. Nah, jadi ketika kita berinteraksi sama orang tuh nggak bener-bener kita tuh apa ya, memperlihatkan jati diri kita sebenarnya. Kita tuh pakai topeng, teman-teman. Kita tuh berperan. Nah, kayak gini ya. Kayak saya misalkan, misal gitu ya. Saya tuh teman-teman ketika ngomong di sini tuh contohnya artikulasi, intonasinya dijaga, tapi sebenarnya ketika saya jadi diri saya sendiri gitu, nggak sebagus itu. Nah, contohnya kayak gitu ya. Di mana manusia memainkan peran tertentu dan memisahkan perilaku antara front stage atau panggung depan dan backstage atau panggung belakang untuk mengendalikan persepsi orang lain gitu. Jadi mungkin gitu ya. Jadi front stage itu adalah ketika orang lain tuh nonton atau ketika kita berinteraksi dengan orang lain, sedangkan backstage itu adalah ketika nggak ada penonton sama sekali atau ketika kita sendirian. Nah, sorry batuk. Nah, bisa saja ya contoh misalkan teman-teman tahu nggak sih, saya tuh di usia berapa ya, 28, 9 tahunan lah udah jadi rektor kan, jadi dosen, terus jadi rektor, jadi associate professor. Kalau ke kampus nih ya, saya selalu pakai kemeja, misal kerudung yang rapih, misal terus pakai blazer atau jas gitu ya. Terus
teman-teman bayangin ya, celananya nggak pernah pakai celana jeans, selalu disetrika rapih gitu ya, wangi, terus gesturnya atau gerak tubuhnya ditata, omongannya jelas, intonasi sama artikulasinya bagus gitu. Itu ketika saya memerankan contoh diri saya sebagai misal ya dosen. Beda lagi kalau di rumah. Tahu nggak sih teman-teman? Saya tuh lebih enak tuh pakai daster, nah, misal gitu ya. Karena anak saya ada 3, repot urusan rumah, aduh boro-boro pakai jas gitu ya. Enakan tuh pakai daster yang udah lusuh misalkan ya, yang warnanya udah pudar tapi enak, dingin, adem gitu. Yang kadang-kadang si daster itu bukan cuma berfungsi sebagai pakaian, tapi juga sebagai lap kalau saya lagi masak. Nah, contohnya kayak gitu. Dan kadang kalau Sabtu Minggu nggak ada pekerjaan atau nggak keluar rumah, saya nggak pernah mandi. Nah, contohnya gitu dengan rambut berantakan gitu ya, karena masih punya anak kecil. Nah, paham nggak sih teman-teman? Nah, itu 2 sisi yang berbeda ketika si Astri ini ada di panggung depan, ada depan orang-orang dan di panggung belakang. Nah, jadi teman-teman kayak gitu ya, nanti di tinjauan literatur itu yang teman-teman lakukan. Jadi ada konsep. Jadi teman-teman di konsep itu, di landasan konseptual itu teman-teman silahkan potongin gitu ya kata kunci yang ada di judul. Kemudian teorinya teman-teman cari teori gitu ya. Kalau teman-teman masih bingung cari teori, diskusi boleh nggak? Boleh gitu ya, sama saya boleh, sama sesama teman yang ada di grup boleh gitu ya. Atau sama AI boleh nggak? Boleh teman-teman. Saya tuh termasuk orang yang terbuka gitu ya sama perkembangan teknologi, karena kalau kita nggak ikut perkembangan teknologi, kita bakalan tergerus atau ketinggalan gitu ya. Saya jadi ingat Charles Darwin punya quote gitu ya, bahwa makhluk yang akan bertahan bukanlah mereka yang paling pintar, bukan mereka yang paling kuat, tapi adalah mereka yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Jadi boleh nggak pakai AI generate kayak Gemini gitu ya, dari Google, Gemini, atau ChatGPT, atau DeepSeek, atau apapun boleh. Untuk apa? Untuk brainstorming. Kalau teman-teman bingung mentok, misalkan saya akan misalkan pakai prompt gitu ya, role play, kamu adalah asisten peneliti gitu, atau mahasiswa tingkat akhir universitas terbuka yang akan meneliti judulnya ketikin, kemudian rekomendasikan 4 sampai 5 atau 5 teori yang berkaitan dan alasannya kenapa gitu. Nah, itu kalau AI generate itu si ChatGPT ini, kalau saya lebih enakan pakai Gemini sih, Gemini ya. Enak banget buat diajak brainstorming, buat diajak ngobrol, diskusi gitu ya. Nah, teman-teman nanti dia merekomendasikan, karena teman-teman pilih aja, kalau misalkan teman-teman puas gitu ya, boleh ambil salah satu, kalau nggak puas ya rekomendasikan lagi 3 teori yang lain dan alasannya kenapa gitu ya. Nah, jadi sebagai peneliti boleh nggak kita pakai AI generate? Boleh gitu, asalkan beretika gitu teman-teman. Jadi jangan sampai jadi gini, bukan kita yang dikendalikan sama siapa? Bukan kita yang dikendalikan sama AI-nya, tapi kita yang mengendalikan AI-nya gitu. Jadi ini intinya, saya nggak alergi sama AI ya. Jadi intinya teman-teman, teknologi itu adalah sebuah alat untuk mempermudah pekerjaan manusia gitu. Nah, jadi jadikan aja si AI ini alat gitu ya, teman-teman. Asalkan apa? Asalkan kita beretika dan bertanggung jawab. Jadi jangan sampai buatkanlah bab 1. Nah, buatkanlah bab 1. Nah, kadang si AI ini juga memiliki halusinasi ya. Kalau kita nggak bikin prompt yang benar-benar bagus gitu, dia halu jadinya teman-teman. Nah, jadi jangan sampai yang tidak beretika tuh yang seperti apa. Jadi si AI-nya halu gitu ya, nggak ada referensi, nggak ada citasi. Ya udah kita plek-ketiplek di copy paste aja, kemudian dikirimin tanpa kita tuh ngerti isinya apa. Nah, itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi jadikan si AI ini jadi partner buat brainstorming aja. Tapi pengendalinya siapa? Kita yang punya idenya, kita gitu ya. Kita harus paham betul dan harus bisa dipertanggungjawabkan setiap detail dan isinya gitu. Jadi nanti kalau ada referensi itu jangan referensi yang tidak bisa ditelusuri, kita harus mempertanggungjawabkan bahwa si referensi itu tuh ada gitu ya, nyata. Selanjutnya ke metodologi
atau metode penelitian. Bagian metode penelitian ini menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian gitu ya, kuantitatif, kualitatif, sumber informasi, pemilihan data, bla 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 bla. Jadi teman-teman nanti bakalan dijelasin ya secara lebih rinci gitu ya. Nah, contohnya ini misalkan ya. Teman-teman nanti akan apa ya? Akan ada kerangka teori atau konsep gitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman boleh punya formulasi sendiri gitu ya. Boleh punya model sendiri, boleh punya kerangka sendiri, tapi ini salah satu yang saya rekomendasikan karena gampang modelnya atau polanya gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai dengan subjek penelitian di sini ya, di gambar pertama diturunkan ke objek penelitian. Nah, si objek penelitian ini akan dibedah oleh teori, teman-teman. Dan akan dibedah oleh teknik pengumpulan data, analisis data, uji keabsahan data. Terus diturunkan lagi jadi tujuan penelitian, diturunkan lagi jadi judul. Nah, biar teman-teman ngeh gitu ya. Ini contohnya. Contoh misalkan penelitian kita yang tadi ya, analisis manajemen kesan dalam teori dramaturgi Erving Goffman pada tampilan Instagram mahasiswa Universitas Terbuka, studi kasus pada unggahan mahasiswa Asri Al-Basri. Nah, Asri Al-Basri ini adalah apa? Dia adalah subjek penelitian, berarti taruhnya di sini. Nah, subjek penelitian adalah orang yang melakukan atau orang yang diteliti gitu ya. Sedangkan objek penelitian adalah fenomena komunikasi. Nah, objek penelitiannya adalah fenomena komunikasi yang kita teliti. Nah, kalau dari hal ini, fenomena komunikasinya apa? Manajemen pesan, kalau teman-teman yang lain ada personal branding gitu, ada perilaku konsumtif gitu ya tadi gitu ya. Terus kemudian teorinya apa? Pakai pendekatan teori dramaturgi. Kemudian apalagi nih? Teknik pengumpulan datanya gimana? Nah, metodologinya taruh di sini, teman-teman. Teman-teman boleh ya, ini nggak terlalu lengkap sih karena space-nya terbatas. Boleh dari jenis penelitian, misalkan kualitatif, kuantitatif. Nah, kalau yang ini contohnya kualitatif ya. Misalkan jenis penelitian kualitatif, pendekatan, udah ada ini ya, studi kasus, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, studi pustaka, analisa data, pakai model Mals dan Habermas, uji keabsahan data, ada triangulasi narasumber. Nah, contohnya, atau apapun yang menurut teman-teman di metodologi perlu ditampilkan di kerangka ini, nah taruhnya di sini gitu ya. Kemudian, sorry. Dari objek penelitian kita ini, kita turunkan nih. Jadi, tujuan penelitian. Jadi, kenapa sih kita tuh repot-repot harus meneliti ini? Karena kita pengen mengetahui. Nah, karena tadi kita sudah dapat asumsi dasar dari teori dramaturgi itu ada 2 kata kunci ya, teman-teman, saya back dulu. Nah, ada front stage atau panggung depan dan backstage atau panggung belakang. Nah, kita turunkan. Jadi tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya apa? Satu, untuk mengetahui manajemen kesan. Manajemen kesan tuh di dalamnya ya teman-teman ada attitude atau sikap, ada appearance atau penampilan, dan setting. Setting tuh lokasi gitu ya selama dia upload Instagram. Di panggung depan unggahan Asri Al-Basri. Maksudnya adalah ini di Instagramnya Asri Al-Basri itu dia ngapain aja sih? Sikapnya gimana? Oh, ternyata sikapnya manis, lucu, dan baik hati gitu ya. Penampilannya gimana? Oh, penampilannya rapi. Settingnya gimana? Oh, settingnya selalu di perpustakaan karena ingin mengesankan kalau dia pintar misal gitu ya. Nah, yang kedua, untuk mengetahui panggung belakang akun @asrialbasri. Nah, kita pengen bener-bener tahu ketika nggak ada kamera di depannya atau nggak ada follower menontonnya, sebenarnya perilaku si Asri Albasri ini termasuk sikap, penampilan, dan settingnya gimana sih? Oh, ternyata dia adanya nggak sekeren itu loh gitu, cuma anak kampung dari saja. Dan attitude atau sikapnya juga misal gitu ya, nggak bagus-bagus amat malah kasar kayak preman misal kayak gitu. Nah, ya nah, jadi kita turunkan lagi ke judul. Nah, jadi judulnya adalah untuk menganalisis manajemen kesan dalam studi kasus pada unggahan mahasiswa Asri Al-Basri. Nah, ini juga studi kasus ini juga fungsinya ini adalah untuk membatasi gitu. Karena kan mahasiswa universitas terbuka tuh jutaan, dikerucutin lagi jadi mahasiswa universitas terbuka
buka yang influencer itu kan juga mungkin ratusan gitu ya atau puluhan. Nah, dikerucutkan lagi, dibatasi lagi ke unggahan Asri Al-Basri. Nah, ini juga bisa dibatasin lagi selama periode April 2026. Contohnya kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman ini adalah hasil refleksi kemarin. Saya sudah meriksa tugas teman-teman dan ada yang belum mengutip, yang belum melakukan pengutipan dengan benar gitu. Sudah baik tapi belum benar gitu ya. Nah, ini teman-teman bagi yang sudah melakukan pengutipan dengan baik, saya sangat apresiasi sekali gitu ya. Tapi bagi yang belum, nah kita sama-sama belajar aja ya. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri di depan teman-teman. Ya, jadi referensi itu apa sih? Referensi itu nanti kita taruhnya di bagian akhir ya, daftar pustaka. Berisi informasi sumber-sumber atau referensi yang digunakan dalam penulisan artikel, berupa artikel jurnal ilmiah, buku sumber gitu ya. Jadi kalau kita ke Google Scholar kan kita dapatnya jurnal kan. Nah, kalau kita ke Google Books kita dapatnya books atau buku, sorry gitu ya. Atau kalau boleh nggak kita pakai apa? pakai astagfirullah lupa. Pakai buku fisik boleh. Boleh nggak kita ngambil data dari YouTube atau dari Instagram boleh, karena misal yang kita teliti itu YouTuber apa ya, Atta Halilintar ya boleh gitu ya. Yang pada akhirnya nanti disusun secara alfabetis dan memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah gitu ya. Nah, ini ininya apa? Pedoman penulisan karya ilmiah UT, teman-teman nanti bisa dapatkan di LMS gitu ya. Semua referensi yang dicantumkan dalam subbab referensinya harus dirujuk pada badan artikel. Sebaliknya, semua referensi yang dirujuk pada artikel harus dicantumkan dalam subbab referensi. Jadi gini teman-teman, jadi lucu nih, ada mahasiswa yang di belakangnya ada daftar pustaka nih, udah bagus, udah keren, ada 5 sumber, tapi tidak disertakan di dalam badan artikel gitu, ada dalam naskah misal gitu ya. Si Andriani ini tuh ada nih, misalkan Andriani 2026 judulnya apa bla 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 bla, tapi di dalam bab 1 atau bab 2 bab 3-nya nggak ada. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan ada sitasi gitu ya yang kita temukan di naskah artikel harus sama dengan di referensi juga ada atau di daftar pustaka ada. Dan kalau yang ada di daftar pustaka namanya di naskah juga harus ada ya. Penulisan referensi menggunakan atau mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah menurut American Psychological Association. Nah, jadi sebetulnya ada beberapa style sih, ada Vancouver, ada MLA, ada apa. Nah, APA gitu ya. Nah, kalau si UT ini pakai APA. Nah, contohnya kayak gini ya, teman-teman nih dengerin. Nah, jadi contoh, perkawinan campuran atau perkawinan antar warga negara Indonesia dan warga negara asing bukan lagi sesuatu yang tabu dan sudah menjadi lumrah di Indonesia, titik. Nah, si pembaca ini kalau nggak ada sumbernya, si pembaca atau saya sebagai dosen yang meriksa tugas teman-teman gitu, bakalan berasumsi kalau kalimat pertama di paragraf pertama yang teman-teman tuliskan ini adalah hasil pemikiran teman-teman. Paham nggak sih? Nah, ternyata teman-teman sebenarnya ngutip, tapi tidak mencantumkan sumbernya. Itu namanya plagiarism. Nah, sedangkan plagiarism adalah musuhnya artikel ilmiah gitu ya, atau karya ilmiah. Jadi nggak boleh teman-teman. Jadi istilahnya mah kecurangan gitu, nggak boleh plagiarisme gitu ya. Nah, jadi setiap sumber yang teman-teman ambil dari jurnal, kata-kata, ide pokok gitu ya, atau temuan penelitian, kalau teman-teman ngambil dari orang, dari jurnal atau dari buku, harus disertakan sumbernya dari mana gitu, mengutip. Nah, contohnya ini ya, di kalimat kedua itu dia mengutip. Perkawinan WNI dan WNA merupakan hal yang sah dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 56 Ayat 1 tentang perkawinan yang berbunyi titik 2. Nah, berarti sumbernya dia dari undang-undang. Nah, titik 2, tanda petik, perkawinan Indonesia, bla 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 bla. Nah, jadi teman-teman, kalau nih ya dengerin ya. Kalau teman-teman pakai kutipan langsung, teman-teman bisa pakai titik 2, kemudian dimulai dengan tanda kutip, ini ya, tanda kutip, kemudian kalau teman-teman plek ketiplek copy paste gitu ya, ya udah
paste aja. Nah, kalau kurang dari 40 kata dimasukin ke sini, dimasukin ke dalam artikelnya. Kalau lebih dari 40 kata, teman-teman harus pisahkan di paragraf yang baru, ya. Ini contoh kutipan langsung. Nah, ini contohnya kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu kita melakukan parafrase. Parafrase itu adalah kita baca, kemudian kita ceritain ulang lagi. Nah, contoh ya, kecermatan dan kejelian soal norma yang berlaku pada budaya tertentu dapat menjadi kunci keberhasilan komunikasi yang berlangsung, dapat kita sebut dengan komunikasi antar budaya. Buka kurung Nasrullah, 2018. Artinya, ini adalah ide atau gagasan atau hal yang kita kutip dari seseorang dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Nasrullah dan diterbitkan tahun 2018. Nah, kalau ada teman-teman kata-kata kayak gini, nih ya contoh, Undang-Undang Nomor 1. Nah, teman-teman kalau mencantumkan di badan artikel ini atau di naskah, di referensi atau di daftar pustaka juga ini sih Undang-Undang Nomor 1-nya harus ada. Begitupun dengan si Nasrullah ini. Kalau ada di naskahnya, harus ada di daftar pustakanya. Jadi jangan sampai di daftar pustaka ada nama Nasrullah, tapi di badan artikel atau di naskah nggak ada, gitu ya. Nah, ini panduannya sumber ditulis pada badan tulisan, buka kurung nama belakang, koma, tahun terbit, gitu ya. Kemudian pada daftar pustaka ditulis lengkap sumber sesuai dengan APA. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengcopy gitu ya citasi API style di Google Scholar. Nah, terus pertanyaannya kalau nanti ini mah nanti ya. Karena bab 1, bab 2 dan bab 3 itu biasanya nggak ada wawancara. Wawancara itu biasanya suka adanya di hasil dan analisa data. Di bab 4. Nah, ini contohnya ya. Buka tanda petik. Seharusnya pada saat cloning bla 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 dengan sumber berita. Titik tanda petik. Hasil wawancara informan tanggal 11 Maret tahun 2015. Nah, ini contohnya teman-teman ya, kalau kita mengutip langsung atau bukan mengutip langsung, wawancara langsung. Nah, ini contoh daftar pustakanya ya. Nah, ini referensinya atau daftar pustaka. Jadi, kalau di daftar pustaka si Anggito ini ada di badan artikel atau di naskah juga harus ada. Caranya gimana? Copy paste apa sih? Ide pokok pikirannya, buka kurung Anggito, koma 2018 tutup kurung. Nah, itu teh jadi kan nama belakang, koma tahun gitu. Begitupun dengan Burgon, Chai, Daryanto dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman mohon gitu ya untuk di daftar pustaka itu diurutkan berdasarkan abjad, nama belakang penulis pertama, cara penulisan nama sumber referensi bla bla bla. Nah, ini teman-teman daripada manual mendingan copy paste aja API style dari Google Scholar gitu ya yang pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, udah segitu doang materinya. So what next, teman-teman? Nah, jadi teman-teman silahkan mengerjakan tugas kedua dengan bikin proposal penelitian. Judulnya apa? Silahkan tulisin. Disusun oleh namanya siapa, NIM-nya berapa, program studinya apa. Nah, latar belakang penelitian. Nah, teman-teman di sini bisa jelaskan topiknya apa, masalahnya apa, terus mengapa kamu tertarik. Ini udah dijelasin ya minggu lalu gitu ya. Mengapa hal tersebut penting untuk diteliti. Terus mengkerucut pada pertanyaan penelitian yang tujuan tadi ya, tujuan penelitian. Jelaskan penelitian terdahulu terkait topik, boleh 3 lah, minimal 3 gitu ya, bahwa si penelitian sejenis ini sudah dilakukan loh sebelumnya gitu ya, dengan topik-topik yang mirip gitu ya. Dan apa kebaruan dari penelitian Anda dengan penelitian terdahulu. Contoh misalkan ya tentang tadi manajemen kesan. Nah, sebenarnya manajemen kesan tuh sudah dilakukan oleh 3 orang penelitian tentang manajemen kesan. 1 oleh Sugiono tahun 2022, 2 oleh Hendrawan tahun 2021, dan 3 oleh Zivana tahun 2022. Oke, thank you. Nah, jadi
kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa yang manajemen kesan sebelum-sebelumnya adalah politisi dan public figure. Belum ada nih manajemen kesan untuk mahasiswa influencer. Nah, maka dari itu kebaruan dari penelitian ini adalah membidik adalah mengkaji soal influencer mahasiswa UT. Nah, contohnya kayak gitu ya, teman-teman. Silakan pokoknya ini dijawab nanti teman-teman kasih tunjuk ke saya dulu. Nanti kalau kata saya ACC baru teman-teman submit ya. Kemudian di kajian pusaka teman-teman bisa jelaskan teorinya apa yang digunakan. Jelaskan konsep teori, bila kualitatif, variabel, kalau kuantitatif ya, hipotesis, jelaskan konsep-konsep gitu ya. Tadi sudah dijelaskan metode. Nah, di sini boleh jenisnya apa aja, kuantitatif, kualitatif, teknik pengumpulan data. Kalau untuk kuantitatif sampel gitu ya. Terus untuk kualitatif key informan atau informan kuncinya siapa. Terus teknik pengumpulan data kalau kualitatif misalnya ada wawancara, observasi, terus instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitiannya apa, mengapa pilih instrumen tersebut gitu ya. Nah, di akhir teman-teman ini sudah lakukan ya sebagian besar. Di daftar pusaka minimal 5 buku, minimal 5 artikel jurnal gitu ya. Jadi teman-teman ditambahin ya daftar pusakanya, kalau yang sekarang harus 10 dan pakai apastal gitu teman-teman ya. Nah, jadi tugasnya untuk web yang ketiga nanti seminggu atau 2 minggu lagi teman-teman presentasiin apa? Ini ya, dari mulai sini, 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 sampai sini. Nah, sampai sini sorry, daftar pusaka ya. Nah, presentasi maksimal 5 menit per mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa ini menjelaskan tadi presentasinya kayak gitu. Jadi si naskahnya diupload di LMS, teman-teman ini ya, di tugas. Terus kemudian tugas selanjutnya di web yang selanjutnya, di web yang ketiga teman-teman akan presentasi. Gunakan template PPT yang tersedia di aktivitas 6 ya. Teman-teman bisa download yang ini nih template-nya ya, harus sama, harus ada logo universitas terbukanya, bla 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 bla. Nah, kemudian teman-teman kalau bisa pertemuan di web yang ketiga jangan skip ya, karena teman-teman ini mempengaruhi penilaian juga, keaktifan dan partisipatif dan juga tugas gitu. Jadi usahakan kalau yang misalkan ada shift malam segala macam di pertemuan selanjutnya izin dulu gitu, karena kan cuma 2 jam gitu ya, atau misalkan kita kontrak dulu, boleh nggak sih saya yang pertama ya cuma presentasi 5 menit, sisanya ditinggalin juga nggak apa-apa gitu. Nanti sisanya teman-teman bisa nyimak di video pembelajaran gitu. Jadi mudah-mudahan minggu depan nggak di skip ya teman-teman. Nah, sekian teman-teman yang saya sampaikan. Sekarang sudah 45 menit ternyata. Mudah-mudahan singkat gitu ya, bisa selesai nggak sampai 2 jam, tapi di luar daripada itu saya membuka sesi tanya jawab gitu ya. Sebenarnya pada intinya saya sudah puas sekali dengan karya teman-teman kemarin, walaupun kemarin kan saya terbatas gitu ya, nggak coaching secara langsung, nggak ngobrol secara langsung, tapi teman-teman itu Masya Allah dianugerahkan sama Allah otak yang begitu brilian sehingga saya nggak banyak revisi. Saya seneng banget teman-teman. Nah, pertemuan yang kedua web ini tuh untuk bisa melengkapi keterampilan teman-teman yang sebetulnya sudah punya potensi yang baik gitu ya. Ya, sebelum saya nanya satu persatu gitu ya soal kira-kira bab 2 sama bab 3-nya mau ngapain gitu, karena si bab 1 sudah clear. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Halo? Atau cukup? Ngerti nggak sih teman-teman sama penjelasan saya? Punten ya kalau terlalu cepat. Saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada, saya nanti sharing satu persatu ya. 1, Misi 2, Bu, misi Bu. 3. Oke, gimana Raka? Mungkin kalau sekarang tuh belum ada plan ya Bu. Kalau besok-besok mungkin langsung di ini aja langsung lewat WA aja Japri gitu. Boleh dong. Oh ya, Yang baik. kamu, oh iya, boleh, boleh, boleh banget. Raka, ternyata kamu senang dipanggil Raka ya daripada Nandu. Ya, boleh banget Raka. Jadi gini, Raka kerjain aja. Jadi gini, kalau teman-teman ngerasa mentok, ini tipsnya ya. Kalau ngerasa mentok, nulis aja dulu.
pakai namanya freestyle writing. Freestyle writing itu jadi apa yang ada di otak teman-teman tulisin aja dulu. Ketika udah selesai tulisin, teman-teman kan nanti baca ulang. Nah, terus nanti teman-teman edit lagi gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman nanti ada cek plagiarism ya pakai Turnitin atau apa. Nanti kasih tahu saya. Saya punya tips dan trik gitu ya. Tapi di Japri aja. Jadi boleh nggak pakai AI generate? Boleh gitu. Tapi kalau ketahuan sama Turnitin kan gawat gitu ya. Jadi si Turnitin ini teman-teman, entah itu Turnitin atau checker yang lainnya, dia tidak cuma menganalisa kemiripan teks yang ada di se-internet raya gitu ya sama teks yang teman-teman punya. Jadi kalau misalkan teman-teman copy paste tanpa diparafrase, tanpa ditulis ulang gitu ya, plek ketiplek copy paste, nah dia akan kedetek plagiarism check kan gitu ya. Misalkan, plagiarism checknya berapa? 35%, 70%. Nah, sedangkan batas kewajaran UT kalau nggak salah 20 apa 25 gitu ya. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman, adalah AI checker. Nah, AI checker jadi selain plagiarism check, si Turnitin atau si checker yang lain juga bisa mendeteksi teman-teman tuh sebenarnya pakai AI nggak sih gitu ya. Nah nanti, tapi Japri aja, karena ini kan mau diupload ke YouTube ya. Nah nanti saya bisa sharing secara personal gitu, bagaimana cara mengubah si apa si tulisan yang AI generate ini jadi menggunakan teknik humanizer gitu ya. Teman-teman sebetulnya bisa sih pakai berbagai macam aplikasi gitu ya. Ada Quillbot, ada Grammarly dan lain sebagainya, Zero GPT bla bla bla. Tapi biasanya cuma menurunkan angka plagiarism check itu tidak signifikan atau AI checker itu yang tadinya 70% atau 90%. Naskah ini dikerjakan oleh AI gitu ya. Eh maksudnya enggak spesifik ya, cuma turunnya 2%, paling banyak 10%. Nah, nanti boleh dijapri ke saya punya teknik teman-teman, bagaimana caranya kita mengolah brainstorming yang sudah kita lakukan dengan si AI generate ini menjadi bagus gitu, menjadi unik, jadi tulisan yang unik, jadi benar-benar ditulis sama manusia gitu dan menurunkan angka plagiarism check-nya drastis sama AI checkernya drastis banget bisa sampai 0% bahkan ya misalnya 2% yang diminta sama UT biasanya 20 sampai 25%. Nah, kita bisa turunin nih sampai dengan 2%, 3%, di bawah 10% bahkan 0%. Nah, tapi itu rahasia, teman-teman. Bagi yang pengen tahu lebih lanjut bisa kabarin saya gitu ya, nanti di Japri aja. Ya, kita akan mulai sharing ya. Tadi saya terima kasih banyak sudah apa sih? Sudah mengetahui judul teman-teman masing-masing. Nah, sebetulnya saya udah oke banget sih. Saya jadi nggak mulainya dari nol banget. Dari judul-judul yang teman-teman kemukakan tadi, sama judul-judul yang sudah ada di tugas satu yang dikirimin ke LMS, saya udah oke banget. Saya nggak bener-bener mulai dari nol gitu. Karena apa? Karena teman-teman tahu betul apa yang teman-teman akan teliti. Cirinya apa? Cirinya semua aktivitasnya berhubungan sama 5 unsur komunikasi yang kalau nggak berkaitan sama komunikator ya pasti komunikan, ya kalau enggak media, rata-rata media sih gitu ya, entah itu Instagram, YouTube, TikTok gitu ya, atau televisi gitu ya. Kemudian ada yang berhubungan sama komunikan dan feedback gitu ya. Kita akan mulai, sebelum ditutup kita akan berdiskusi dengan Aisyah Danya Rizky. Nah, apakah sudah hadir Aisyah? Halo. Assalamualaikum. Kita skip dulu Aisyah. Kita berlanjut ke Bernat Satriani. Halo Bernat. Ada nggak? Sambil makan mie Halo, nggak? Ada. maaf Bu, Halo saya lagi Bernat. di luar soalnya agak berisik jadinya. Oh gitu. Boleh, boleh. Mm-mm. 1 menit boleh ngobrol dulu nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Nah, Bernat terima kasih banyak sudah ngerjain pendahuluan dengan baik. Nah, kira-kira dari pemaparan tadi, bab 2 dan bab 3 atau tinjauan literatur dan metodologi udah kebayang ngerjain? Kalau belum, Eh, belum keseluruhan sih Bu, ngebayanginnya gitu. Karena kan mungkin ya. paling susah kan di bab 3 ya, desain metodologi ya biasanya. Gitu. Mau pakai Tapi kualitatif atau kuanti kamu? kenapa Bu? Mau pakai kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif.
Oh, kualitatif. Boleh. Gini aja Bernard, nanti Bernard bikin dulu bab 2-nya, kemudian bab 3-nya nanti kasih tunjuk saya. Kalau Boleh. Bernard bingung, nggak apa-apa sharing aja ya. Oke, Mm-mm. clear ya Bernard. Ya, Saya ya Bu. tunggu ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, thank you. Oke, thank you. Selanjutnya ke Raka. Halo Raka. Baik, Bu. Mohon Mm-mm. maaf, Bu, saya Raka, tadi ya, Zoom-nya nakal. kenapa? Tadi Zoom-nya keluar sendiri. Oh iya, nggak apa-apa. Kak, eh kamu udah kebayang belum ngerjain bab 2 sama bab 3 kayak gimana? Untuk sejauh ini, insya Allah sudah, Bu. Benar. Insya Allah. Ya, good, good, good. Jadi sok, kamu Raka pakai kuali atau kuanti? Kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Kuantitatif. Ya, ya udah kerjain dulu. Kalau bisa, apa sih? Kirim ke saya dulu ya. Kalau udah ngerjain ya, sebelum Baik, disubmit. Bu. Itu sampai bab, Oke, terima berarti kasih. bab, sampai bab 2 ya, Bu? Hmm? Untuk yang Enggak dong, sampai bab 3, sampai sampai bab 3. Oke. enggak sampai. Kalau kamu tadi terlempar, kamu nanti simak ini ya, simak video pembelajaran di YouTube ya. Karena di Ya, situ baik. dijelasin tugas yang submitnya atau PDF yang akan di upload di LMS. Balik lagi dia diingetin dua adalah PPT yang teman-teman akan presentasikan nanti di web yang ketiga selama 5 menit. Ya, pokoknya kamu simak aja video pembelajaran YouTube ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Claris. Thank you Raka. Clarista, halo. Halo Ibu, malam. Oke. Halo, selamat malam. Kalista Ya. sudah kebayang. Terima kasih. Saya kemarin apa sih meriksanya good gitu ya. Bab 2 sama bab 3 sudah kebayang? Masih dalam proses sih, Bu. Tapi saya mau izin tanya, Bu. Boleh. Itu kan yang tugas 1, 10 referensi daftar pustakanya, masih boleh diganti nggak ya, Bu? Oh, boleh dong, boleh. Boleh ya? Boleh, boleh. Kalau tidak sesuai boleh banget. Jadi nanti kan sampai dengan akhir di web yang keempat baru itu fix tuh di-upload Oke. gitu ya. Selama perjalanan boleh diganti judul, boleh diganti subjek penelitian, apalagi referensi ya boleh banget. Sampai nanti pada akhirnya setelah web ketiga kan teman-teman ngerevisi nih, ngerevisi naskahnya. Nah, nanti kalau udah benar-benar oke, baru itu disubmit. Nah, disubmit yang terakhir itu yang benar-benar fix gitu ya, Clarista. Semangat, terima kasih banyak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Desika GMD. Halo Desi. Des, kayaknya lagi ke Malam, toilet Bu. ya. Ada Oh, Bu, malam, Bu. Des, halo Des. Ya, Bu. Malam, Bu. Iya. Desi, terima kasih banyak sudah tergabung. Desi, ngerjain bab 2 sama bab Ya, 3 Bu. ada pertanyaan nggak? Atau udah? Hmm? Halo, Bu. Maaf, Bu. Halo Des? Iya, Bu. Mm-mm. Oke. Eh, Oke, udah ya, udah berarti. Udah, Bu. Oke, good. Desi pakai kuali atau Saya pakai kualitatif, Bu. kualitatif? Oke. Ya, nanti Iya, Bu. share ke saya dulu sebelum disubmit ya. Oke, terima Baik, Bu. kasih. Kemudian Radia Pradita. Makasih. Radia, halo. Halo Bu. Hmm. Radia, ini ada kesulitan nggak ngerjain bab 2 dan bab 3? Udah kebayang belum? Masih belum Bu, masih belum kebayang untuk bab untuk Mm-mm. bab-babnya Tapi itu. pakainya metodenya kuali atau kuanti? Mm-mm. Kuanti Bu, Kualitatif sepertinya. atau Kayak kuantitatif. kuanti? Oke, Iya. oke, siap. Mm-mm. Emang, sorry judulnya soal apa? Kan untuk judul yang sebelumnya itu apa ya? Sebentar Bu. Judul yang sebelumnya itu Coba saya pakai pakai bentar. apa? Mm-mm.
Yang saya pakai itu analisis tentang engagement TikTok gitulah, Bu. Engagement apa? Eh, mempengaruhi. Bentar ya, Bu, ya. Pengaruh? Boleh, nggak apa-apa. Ya, buka Word ini. Radia, boleh. Nanti Iya, kamu Bu. japri aja, oke ya? Oke, iya, Bu. Siap, Bu. Sip ya. Oke, japri aja. Nanti saya kasih feedback. Karena biasanya kata-kata analisa tuh biasanya judul kualitatif. Kalau kuantitatif itu jadi gini. Kalau kualitatif itu menguji kedalaman, maksudnya memaparkan kedalaman. Kalau kuantitatif itu mengukur lebar gitu. Nah, biasanya judul-judul kuantitatif itu pengaruh, hubungan, kemudian kalau kualitatif biasanya pola, strategi, analisa gitu. Nah, nanti mungkin aja isinya kuantitatif tapi judulnya kualitatif. Nah, makanya share dulu ke saya ya, Radia ya, sebelum nanti disubmit. Ya, kemudian Rani Agustin. Thank you, Radia. Kita beralih ke Rani Agustin. Halo, Rani. Ran. Oke, di skip dulu. Kemudian Retno Indah Sari. Halo. Ya, Ya, Bu. Retno. Ada yang ingin ditanyakan dari kerjaan bab 2 atau bab 3? Udah jelas? Sudah, Bu. Thank you. Selanjutnya Septa Haryati. Ya, Bu. Septa. Ya, Bu. Sep, gimana? Sudah kebayang belum apa ya? Ngerjain bab 2 sama bab 3? Belum sih, Bu. Tapi kayaknya mau baca-baca dulu penelitian yang mirip-mirip dengan yang saya teliti. Oke, sip. Bu, Selamat yang mengerti. ini nanya izin. Yang tugas Boleh, 2 ini berarti kita bikin sendiri atau dilanjutkan dalam penelitian yang kemarin? dilanjutkan. Oh iya, oke. Ya, Bu. Ya, jadi nah itu tergantung. Kalau teman-teman ngerasa bab 1 itu masih relevan sama moodnya teman-teman, tinggal dilanjutin atau mau diganti juga boleh. Tapi intinya, jadi kemarin kita sudah ngerjain bab 1, nah sekarang kita nambahin bab 2 dan bab 3, bukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Septa, terima kasih banyak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kemudian Retno Hani, masih ada? Oke, skip dulu. Saya pengen ke Clarista. Halo Clarista. Masih ada di Halo situ ya nggak Ibu. Clarista? Clarista, kamu pegang ini nggak alat tulis atau di handphone juga boleh? Oh, pegang Ibu, pegang. Boleh, nah, sok ya. Nah, sekarang kita akan menentukan, saya yang nentuin aja biar nggak ribet. Kita akan menentukan urutan nama presentasi di web yang ketiga ya. Oke. Clarista tulisin nomor 1, Baik, Bu. Aisyah. 1 Aisyah. Sudah, Bu. 2 Al Fernando Raka. Sudah, Bu. Halo, Bu. Ada 7 Rani. Ibu Ya, Astri, mohon maaf, Bu. Tadi suara ya, Ibu halo. sempat nggak ada. Jadi baru sampai Halo, nomor halo. 2, Bu. Oh, nomor 2. Oke Iya, ya. tadi nomor Nomor 3 1 saya nggak Aisyah. kedengaran. Betul ya, Aisyah. Ibu mohon Halo. maaf, suaranya di saya Halo. hilang, Bu. Oh, oke. Iya. Kamu baru nomor berapa itu? Di saya juga hilang, Bu. Iya, Oh, hilang. Ya udah deh. Hmm, ke kolom chat aja. Ya udah, oke. saya ngerjain aja. Ibu, mohon maaf ya Ibu. Terima kasih, Bu. Soleha Princess. Kamu nanti kopiin di Ya. chat, kemudian
sharing di grup WhatsApp ya. Baik, Ibu. Ya, jadi di kolom komentar mohon ini dulu, Clarista, di kamu foto atau tulis ulang boleh ya, di copy paste juga boleh. Nah, itu adalah urutan teman-teman presentasi. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mempersiapkan atau memprediksikan kira-kira di jam berapa gitu teman-teman presentasinya gitu. Karena kan 5 menit per mahasiswa itu 5 menit, 5 menit, 5 menit gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang berhalangan, jadi bisa nyempetin waktu 5 menit aja presentasi, sisanya teman-teman bisa melakukan aktivitas yang lain. Ya, teman-teman, sementara ini adalah itu gitu ya. Kira-kira teman-teman silahkan feel free, beneran feel free gitu ya. Maksudnya santai aja, teman-teman kalau ada yang bingung kasih tahu saya please gitu ya. Karena di sini saya perannya bukan cuma sebagai dosen mata kuliah atau tutor, tapi juga sebagai pembimbing yang adalah tempat teman-teman nanya kalau teman-teman bingung, tempat teman-teman ngeluh kalau teman-teman mentok gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman punya masalah mentok nggak dikerjain dan nggak submit gitu. Jangan teman-teman. Nggak boleh ya dek ya. Jadi kalau teman-teman mentok gitu ya, misalkan wah saya nggak bisa ngerjain nih bab 2 gitu. Apa sih, nggak apa-apa lah gitu. Nanti misalkan saya kasih solusi apa gitu, yang penting teman-teman apa, submit. Jadi apapun permasalahannya please kasih tahu saya juga pengen ngejagain nilai teman-teman agar apa, agar ini mata kuliah yang paling membosankan kalau saya ngerasa gitu ya, agar teman-teman jangan sampai ngulang di tahun depan gitu, jangan sampai ngulang mata kuliah yang ribet ini gitu. Jadi saya pengen ngejagain teman-teman. Jadi please juga teman-teman terbuka ke saya kalau ada kendala gitu ya. Kasih tahu saya. Saya pasti balas kok walaupun mungkin nggak langsung grecep gitu ya, karena saya juga ada aktivitas lain, mungkin ada delay, kadang misalkan WA pagi, tapi tetap pasti saya balas gitu. Dibalasnya sejam kemudian atau 2 jam kemudian atau jadi siang gitu ya. Jadi itu tips apa sih pesan dari saya. Jadi teman-teman, bagi yang tertarik untuk melakukan humanizing gitu ya, mengubah AI generate jadi tulisan manusia untuk menghindari plagiarism check dan AI checker dari Turnitin, nah boleh kasih tahu saya. Nanti Japri ya. Terus yang kedua boleh pakai AI generate nggak? Boleh banget gitu, karena teknologi itu diciptakan untuk mempermudah pekerjaan kita jadi 2 sampai 3 kali lipat lebih cepat gitu sih. Apa ya, yang penting apa, yang penting kita beretika dan kita bertanggung jawab dan kita ngerti dengan apa yang kita tulisin. Ya teman-teman, terakhir nih, sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Kalau tidak dan cukup gitu ya, silahkan please open the camera karena kita tugas saya selaku apa ya, selaku tutor untuk melaporkan ke UT. Nah, kita akan screenshot dulu. Wih, Desika ternyata cantik sekali. Halo Des. Nah, terima kasih banyak sudah open kamera. Septa, halo. Bernard, open kamera dulu dong. Retno. Oh, ternyata ini wajah Retno pakai kacamata ya. Masya Allah. Bernard, Radia, Retno Hani, mana? Ih, ganteng banget. Ternyata Bernard ada jenggotnya ya, Masya Allah. Retno, oke. Kemudian siapa? Clarista, terakhir. Clarista. Kita mulai ya, teman-teman. Silakan agak dijauhin sedikit dari satu. Tahan ya, sekali lagi ya, teman-teman.
Mohon izin sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman, teriring doa. Semoga teman-teman sehat dan bahagia senantiasa. Diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengerjakan tugas ini. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Bu Asri, wabarakatuh. selamat Terima malam, kasih. Bu.